Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan masuk mengenai materi kelima, mengenai menetapkan objektif. Ini materinya cukup agak banyak, tapi kita jelaskan pelan-pelan ya. Nanti seperti biasa, kalau ada materi yang tidak paham, kurang jelas, jangan lupa ditanyakan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, kita, mulai dari yang pertama. Ini, materinya mengenai menetapkan objektif dan mengelola stakeholder. Oke, apa sih yang disebut dengan menetapkan objektif? Jadi humas itu kerjanya, kalau kemarin-kemarin kita lebih bahas mengenai prosesnya, konsep dasar, bagaimana membentuk opini, kemudian bagaimana misalnya kayak penentuan riset dan lain sebagainya. Nah, kali ini akan lebih fokus kepada bagaimana cara kita untuk menetapkan sebuah objektif. Nah, ini yang cukup menarik. Apa sih objektif itu? Objektif ini, lebih kepada sebetulnya bagaimana PR itu memiliki, struktur itu, sesuatu hal yang bersifat fleksibel, organik, responsif, dan kreatif. Organik itu, tumbuh, growing, secara, sendirinya gitu ya. Contohnya seperti apa yang, yang objektif ini. Nah, kalau misalnya objektif ini tuh sebelumnya kita pernah ada konsep dasar manajemen yang, sifatnya forecasting, kemudian sifatnya mekanik. Nah, itu, disebut dengan menentukan objektif. Nah, kenapa? Karena untuk memantapkan kerja seorang praktisi PR dibutuhkan suatu objektif. Objektif itu adalah titik spesifik yang hendak dituju. Jadi setiap humas itu harus tahu nih tujuannya mau ngapain. Apakah mau tahun ini atau bulan ini hanya berfokus untuk citra? Apakah bulan selanjutnya atau kondisi selanjutnya adalah untuk memenuhi sebuah, kalau nggak citra apa ya? Eh, Kalau nggak citra tuh apa ya? Mmm, Misalnya apa ya Ibu lupa kalau nggak citra, masalah krisis ya, masalah krisis. Nah jadi, tentukan maunya apa. Nah ketika, ingin menentukan, pastikan juga titik ini, itu menguntungkan sebuah perusahaan. Ketika titik objektif kita tentukan untuk corporate goal-nya jelas gitu ya. Jadi jangan, sampai ketika kita menentukan satu konsep atau kita menentukan satu ide untuk humasnya, ya fokus untuk humas. Tapi ingat, humas itu bekerja untuk perusahaan, sehingga pastikan bahwa titik objektifnya itu adalah untuk memenuhi tujuan dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa poin, ada 2 macam, corporate goals ya, awas nih hati-hati nanti ditanya, yang masih kan bisa jawab ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan official goals. Official goals ini biasa disebut sebagai mission, artinya, perusahaan ini tuh didirikan, karena isinya terlalu umum dan sangat ideal. Jadi official goals ini seperti kayak mission, vision, nah itu disebut dengan, si official goals. Nah, kalau operative goals-nya itu merupakan, suatu pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan oleh humasnya secara realistis dan itu bisa bersifat jangka panjang atau jangka pendek, atau biasa kita kenal sebagai program kerja. Nah, program kerja itu dikatakan sebagai, salah satu, bentuk, dari yang namanya, operasi yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang, kayak gitu. Next, ada syarat sebuah objektif, seperti apa sih syarat sebuah objektif? Nah, jadi objektif untuk apa yang tadi Ibu bilang ya, objektif adalah untuk menentukan titik tujuan dari goal ke perusahaan, kayak gitu. Objektif ya ini, didefinisikan sebagai, suatu pernyataan tertulis, biasanya dalam kurun waktu setahun. Nah, kalau tertulis itu seperti apa? Proker ya, kalau proker itu, pasti kita, selalu buat selama 1 tahun ke depan. Jadi proker itu adalah program kerja, dengan menggunakan ukuran-ukuran yang masuk akal dan menyeluruh atau disebut dengan overall company profile ya. Jadi pastikan kalau misalnya syarat sebuah objektif adalah dengan melakukan objektif itu sendiri, dan mengukur semuanya secara utuh selama 1 tahun, ya. Bisa disebut dengan proker.
Tujuannya apa? Untuk mengetahui secara overall dari si perusahaan tersebut, gitu. Next, apa yang disebut dengan objektif PR? Nah, objektif PR itu ada beberapa poin nih. Yang pertama, harus dinyatakan secara tertulis, bersifat bisa bisa bersifat tertulis dan biasanya kurang spesifik sih, tapi dan ini sulit dipertanggungjawabkan. Contoh kalau misalnya kayak bikin program kerja udah ditulis sama timnya, tapi karena sibuk ngurusin krisis, karena sibuk ngurusin pembentukan citra sehingga ide-ide atau gagasan-gagasannya itu, yang sudah ditulis jadi, menguap gitu, jadi hanya lembaran-lembaran tumpukan, biasanya seperti itu. Kenapa itu terjadi ya? Biasanya beban kerja humasnya yang overload, karena beban kerja humasnya jadi overload, maka otomatis, si titik goalnya itu jadi nggak kecapai. Misalnya harusnya keuntungan kita tuh 10.000 tapi ternyata kok, sekarang cuma 2.000 ya. Nah, nggak kecapaian tuh, itu ada yang apa yang menjadi, pesan atau apa yang ditulisnya. 2 harus, objektif itu juga harus jelas dan singkat, karena kenapa? Supaya tidak multitafsir. Karena kan kalau kita tuh orang komunikasi mengenal yang namanya ambigu. Ambigu itu adalah pemaknaan ganda. Jadi tiap orang akan memiliki makna yang berbeda ketika disampaikan sebuah pesan. Pesannya apa? Pesannya adalah yang memiliki makna ganda itu. Jadi kita mikirnya apa, konsumen mikirnya apa. Nah, jadi pastikan kalau ketika membuat, satu objektif atau membuat tujuan sebuah perusahaan itu singkat dan, jelas ya. Jadi, tidak multitafsir nanti di luar sana. Kemudian yang ketiga harus spesifik pada batasan tertentu, karena kenapa? Karena, batasan ini tuh, balik kepada, sistem, kerja si PR-nya. Karena, kenapa? PR itu kan, kerjanya, backup manajemen juga, kemudian bangun relasi juga, pembentukan memperbaiki citra, menangani krisis, wah banyak banget yang harus dikerjain. Jadi apa nih yang menjadi, yang harus dilakukan? Pastikan spesifik pada batasan tertentu yang tadi dikatakan ya, karena, bisa jadi kerja PR-nya, tidak diketahui oleh orang. Nah, ini yang menjadi, pertimbangan gitu. Kenapa, PR, karena tidak ketahuan orang, karena ya orang tuh nggak akan tahu nih sebenarnya yang bikin pidato presiden tuh siapa, yang bikin pidato artis tuh siapa, atau misalnya pidato siapa-siapa tuh siapa, itu biasanya orang humas yang ngerjain. 4 harus mencangkup batasan waktu yang spesifik. Jadi objektif itu jangka waktunya perlu dipilih-pilih lagi untuk satu waktu yang pendek. Jadi kalau objektif jangan kepanjangan, misalnya untuk 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, itu kejauhan ya. Buatlah yang skalanya, 3 bulan, 6 bulan, paling lama 1 tahun. Jadi bisa terukur. Jadi, batasan waktu yang spesifik itu bisa terukur sehingga kita kalau mengevaluasinya itu enak. Tapi kalau misalnya nggak terukur tuh kita susah untuk mengevaluasi. Terus objektif harus dapat dinyatakan, maksudnya seperti apa, karena, konsep PR ya banyak yang bersifat kualitatif sehingga ditentukannya batasan ukuran. Batasan ukuran itu seperti apa, jadi harus kita tuh nyampein gitu, diinformasikan bahwa masa berlaku dari, tujuan perusahaan ini hanya 6 bulan. Setelah lebih dari 6 bulan, maka akan dilakukan verifikasi. Nah, itu yang disebut dengan, objektif harus selalu dinyatakan, jadi diomongin gitu ya. Objektif harus konsisten, dan pastikan itu memang merupakan tujuan dari perusahaan secara keseluruhan ya. Jadi, tujuan PR itu pastikan konsisten dan itu memang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh, itu yang paling penting. Yang ketujuh, objektif harus dapat dijangkau. Kenapa harus dapat dijangkau? Supaya bisa realistis perusahaan itu bisa mengukur, kira-kira, apa ya yang harus dilakukan, bagaimana ya cara menantang bukan menantang ya, tapi bagaimana ya supaya bisa dieksekusi dengan baik, itu yang disebut dengan objektif harus dapat dijangkau. Jadi orang tuh paham banget, nggak tujuan perusahaannya tuh nggak ngawang, nggak terlalu tinggi, tapi terukur sehingga para, karyawannya itu bisa, relevan atau bisa menjangkau apa-apa yang menjadi tujuan perusahaan. Jadi nggak keteteran atau tidak terintimidasi para karyawan, itu yang paling penting sebetulnya.
Nah, dari objektif PR ini, ada yang dikategorikan juga objektif PR secara pemasaran. Jadi, kan udah dibilang ya di materi pertama, kalau misalnya humas itu akan bekerja sebagai MPR. MPR itu apa sih? MPR adalah marketing public relation. Nah, marketing public relation itu apa sih? Di sini adalah bagaimana caranya bahwa where does marketing end and public relation begins? And where doesn't public relation and marketing begin? Jadi ketika marketing sudah selesai, si humas baru kerja. Tapi ketika humas bekerja, humas sudah selesai, apakah marketing memulai? Enggak. Jadi itu tuh di mana kalau marketing udah selesai nih memasarkan produk kita, memasarkan program kita, memasarkan jasa kita, kita mah tetap aja mikir menentukan konsep-konsep apa untuk pemasarannya dan lain sebagainya. Ingat ya, orang marketing PR itu bukan yang memasarkan, bukan yang mengukur keuntungan dan lain sebagainya, tapi orang MPR itu lebih membahas bagaimana keterukuran konsep acaranya, bagaimana keberhasilan acaranya dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan objektif PR dan pemasaran. Next, ada 5 model yang menghubungkan PR dengan marketing. Pertama, terpisah tetapi fungsinya sama. Jadi, yang Ibu bilang ya di materi pertama, MPR itu dia kerjanya di bawah naungan PR. Kalau marketing, dia di bawah naungan pemasaran atau si marketing itu sendiri. Terpisah tapi fungsinya sama. Jadi nggak semata-mata orang humas yang jadi MPR itu ngejualin barang, enggak. Tapi dia justru yang membuat konsep bagaimana supaya barang atau program atau produk atau jasa di perusahaan itu laku, gitu. Sama fungsinya tapi tumpang tindih. Nah, ini juga sama, sering merasa bahwa pada akhirnya kok ini ya, apa, kerja kita kok sama ya kayak marketing, emang iya, tipis banget bedanya, benar-benar sangat tipis, jadi bisa tumpang tindih. Nah, kalau, marketing, PR dengan marketing, kalau marketing itu pasti lebih fokusnya dominannya adalah pemasaran. Kalau PR ya, dia, fungsi yang lebih dominan adalah ya apa, membuat konsep atau ide gitu. Nah, tapi PR dan pemasaran punya fungsi yang sama. Jadi dominannya itu tergantung ya, kalau misalnya mengukur laba, strategi penjualan, dan lain sebagainya, itu adalah si pemasaran. Tapi kalau misalnya konsep produknya, isi produknya, citra yang ingin dihasilkan dari produknya, itu yang buat adalah PR. Makanya kenapa pemasaran dan PR itu mempunyai fungsi yang sama. Oke, next. Dengan berkembangnya konsep-konsep manajemen, maka, salah satunya adalah bekerja dengan objektif. Jadi bekerja dengan fokus dan tujuan yang jelas. Kenapa? Karena supaya dapat menentukan kegiatannya ini dapat terarah dengan baik, itu yang paling penting. Sehingga, bisa, bekerja dan diarahkan dengan baik. Makanya kenapa sasarannya harus jelas, kayak gitu. Objektif suatu sasaran yang jelas dan spesifik. Tadi udah disampaikan ya, harus jelas dan spesifik. Nah, objektif ini juga, memiliki batasan-batasan yang tadi sudah dibilang, mana batasan sebagai seorang pemasaran, mana batasan sebagai seorang PR, apa yang membedakan, PR harus, apa, ranahnya sampai mana, nanti diambil sama orang humas sampai mana. Jadi supaya yang tadi dibilang lagi di awal, tidak terjadi yang namanya tumpang tindih, sehingga nanti akan mendapatkan yang namanya overall objektif ya. Jadi nanti pada akhirnya akan mendapatkan istilah yang disebut dengan overall objektif, di mana overall objektif ini adalah informasi perusahaan secara menyeluruh. Next, ada dasar penentuan objektif, ini riset. Nah, kenapa sih Bu dibahas lagi riset? Iya, ini ada di materi 3. Jadi materinya satu sama lain nyambung ya kalau apa manajemen humas biar kalian tuh nggak pusing. Jadi nyambung satu materi ke materi lain. Jadi dalam, riset ini dalam riset ini dikatakan bahwa asumsinya sering didasari oleh rasa bukan fakta, jadi memang, lebih kepada bagaimana aturan-aturan atau yang ditetapkan oleh si objek itu sendiri. Jadi riset ini adalah gunanya untuk apa? Untuk, tahu itu bukan didasari oleh praduga ya atau perasaan-perasaan aja, tapi justru memang, diukur secara, fakta. Nah, ini perlu banget diketahui bahwa,
kalau objektif itu nggak bisa cuman hanya pendapat pribadi, perasaan aja dan lain sebagainya, tapi memang harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Adalah riset itu sendiri. Makanya kenapa perlu dasar dari sebuah objektif adalah riset. Nah, terus gimana nih? Apa hubungannya dengan dukungan pimpinan puncak? Jadi, kalau PR itu dalam melakukan berbagai macam kegiatan, atau ada nanti kalau kalian ngambil media humas, itu ada yang disebut dengan kampanye PR. Nah, kampanye PR ini, apa sih kampanye PR? Adalah bagaimana caranya kita bisa dekat dengan pimpinan puncak, dekat dengan media, sehingga apa-apa yang diberitakan oleh media itu jadi bagus. Apa-apa, yang kita laporkan ke pihak pimpinan puncak itu juga disukai atau direspon dengan baik. Makanya kenapa perlu ada yang namanya dukungan pimpinan puncak. Dalam rumusan objektif, penting sebetulnya, dalam rumusan objektif itu penting sebetulnya bagi orang-orang untuk mempiarkan gagasan kepada tokoh kunci. Tokoh kunci itu siapa? Investor, klien, kemudian juga, pimpinan top manajemen dan juga CPR. Karena kenapa? Supaya tujuan dari perusahaan itu sama-sama punya tujuan yang jelas, bukan hanya merasa bahwa tujuan PR itu udah benar, tapi kok nggak nyampe ke tujuan perusahaan. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi, pastikan justru tujuan PR itu juga bisa menyangkut tujuan dari si, perusahaannya, bukan hanya, perorangan atau per divisi saja. Itu yang harus dihindari. Next, ada yang disebut dengan hubungan antara etika dan objektif. Nah, ini menarik. Apa sih yang disebut dengan hubungan antara etika dan objektif komersil? Bahwa sebetulnya ketika kita nanti menjadi seorang MPR atau seorang CPR, pastikan kita punya yang namanya etika yang bagus karena dari berbagai macam kegiatan, dari berbagai macam aspek dan lain sebagainya, bahwa sebetulnya etika menjadi salah satu kunci. Kunci apa? Kunci untuk meningkatkan citra perusahaan, mengurangi angka orang-orang yang bolos di kantornya, mengangkat moral, meningkatkan market share dan lain sebagainya. Makanya kenapa hubungan antara etika dan objektif commerce ini harus clear gitu, harus jelas dulu. Nah, kemudian di sini juga ada yang melihat bahwa sebetulnya peran yang mulia dan unik itu biasanya bukan hanya menggunakan bobot etika saja, tapi memerlukan bobot etika. Kenapa bobot etika itu sangat tinggi? Karena pada rapat pemegang saham, etika itu adalah merupakan prinsip moral. Bayangkan kalau kita merasa bahwa, "Loh nggak bisa Pak, Bu, ini kan saran saya, ini ide saya, kami sudah berpikir kenapa pihak pimpinan puncak tidak menghormati atau tidak menghargai hasil kerja keras kami." Nah, ketika kalian menyampaikan statement seperti itu, hati-hati. Itu justru akan merusak citra dari si humasnya. Jangan sampai melakukan kondisi seperti itu, tapi pastikan justru melakukan satu informasi atau satu nilai-nilai, prinsip-prinsip atau etika yang memang justru menunjukkan bahwa kita membangun citra yang positif sehingga tidak menyalahgunakan konsep komunikasi dalam citra. Ingat ya, humas itu gunanya adalah menegakkan citra perusahaan. Jangan sampai justru kita yang merusak perusahaan. Nah, lanjut. Di sini ada yang disebut dengan mengelola stakeholder. Nah, ini sering banget disampaikan sama Ibu, apa sih stakeholder itu? Dan bagaimana sih stakeholder itu terbentuk? Dan bagaimana cara mengatur stakeholdernya? Jadi, mengelola stakeholder ini merupakan adalah suatu perusahaan yang tumbuh dan berkembang dalam satu masyarakat. Biasanya terdapat unsur-unsur untuk tidak menekan perusahaannya. Nah, justru malah memberi peluang kepada perusahaan tersebut untuk makin besar. Nah, ini yang cukup menarik, Jadi untuk mengelola si stakeholder itu adalah caranya bagaimana supaya stakeholder eksternal kita bisa dikelola dengan baik, stakeholder internal kita juga bisa dikelola dengan baik. Mari kita mulai dari yang pertama, stakeholder internal. Stakeholder internal ini yang sering banget selalu jadi salah ya. Stakeholder internal adalah perhatian seorang praktisi selalu tertuju pada stakeholder eksternal.
Alasannya kenapa? Karena dianggap bahwa stakeholder internal itu bisa dikelola. Padahal kalau misalnya pihak humas atau pihak manajemen tidak bisa mengelola stakeholder internalnya dengan baik, maka akan terjadi yang namanya demo para pegawai terhadap perusahaannya. Makanya kenapa komunikasi dan lain sebagainya itu harus diarahkan dengan bagus, termasuk bagaimana cara kita merangkul pimpinan pusat. Itu yang dikatakan sebagai stakeholder internal. Stakeholder internal itu nih, ya jangan sampai salah lagi ya. Stakeholder internal itu terdiri dari karyawan, keluarga karyawan, ya, kemudian pimpinan puncak, klien dan investor, ya. Kenapa keluarga karyawan masuk ke dalam kategori stakeholder internal? Kalau kalian kerja atau orang tuanya kerja di kantoran, pasti orang tuanya suka punya tunjangan buat kesehatan anak, kemudian lain sebagainya. Itu adalah fasilitas yang memang diberikan perusahaan untuk kalau misalnya banyak tunjangan buat keluarganya, baik anaknya, istrinya, dan lain sebagainya, maka otomatis si karyawan itu tuh pasti nggak mau resign. Nah, itu cara mengikat sebetulnya ya. Jadi keluarga karyawan merupakan salah satu stakeholder eksternal internal. Nah, terus apa aja sih yang ada dalam stakeholder eksternal? Nah, unsur-unsur stakeholder internal dulu ya. Unsur-unsur stakeholder internal itu pertama pemegang saham ya. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan yang sangat besar. Pemegang saham tuh dia investor lah istilahnya. Jadi investor ini adalah orang-orang yang punya kekuasaan yang paling besar sehingga jangan sampai kita menjelekan perusahaan kita di mata klien ya, dan pastikan informasi yang disampaikan justru informasi-informasi positif ya yang harus disampaikan. Kalau mau menyampaikan informasi negatif atau tentang pemerosotan saham yang ada di perusahaannya itu harus benar-benar pelan-pelan, harus clear dan lain sebagainya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. 2, ada yang disebut dengan manajer dan top eksekutif. Nah, manajer dan top eksekutif ini dikategorikan sebagai pemilik atau manajer-manajer perusahaan yang di bawah kendali dari perusahaan inti. Misal kayak Trans Corporation. Trans Corporation itu dia punya anaknya, ya. Nah, anak-anaknya inilah yang disebut dengan top eksekutif atau manajer. Misal kayak Trans Corporation itu kan televisi, dia udah punya Transmall, Trans Studio, punya Bank Mega, punya banyaklah pokoknya. Nah, itu yang disebut dengan top eksekutif, ya. Next, nah si top eksekutif ini tuh apa aja sih? Top eksekutif itu biasanya akan menjadi sasaran PR karena pertama dia merupakan sumber berita untuk majalah ekonomi ya. Jadi biasanya kan semakin banyak laba yang diuntungkan, maka pemberitaannya akan makin bagus kan dan orang akan mau pasang saham di situ. Dan tapi manajer juga merupakan merupakan sasaran pembajakan bagi perusahaan lain. Jadi kalau misalnya eee, temen ibu sih sebenarnya, dia tuh kerja di salah satu perusahaan asing, kerjanya bagus banget. Karena kerjanya bagus, bayarannya itu dia di Boston Consultant. Di Boston Consultant itu uang makannya satu hari 750.000. Satu hari ya, 750.000. Kerjanya di mana? Di Indonesia, tapi dia dibayarnya dolar ya. Satu hari makannya 750.000, uang transport beda lagi. Kemudian gajinya buat fresh graduate itu sekitar antara 21 juta atau 23 juta. Dia tuh makin bagus baru sekitar 3 tahun kerja di si Boston Consultant ini, dia udah naik jabatan jadi manajer dan diminta buat bekerja di perusahaan lain dengan bayaran gaji hampir 50 juta. Pusing nggak sih? Hampir bayarnya tuh 50 juta, ibu aja yang gajinya cuman nggak nyampe 20 juta aja pusing. Ini gajinya 50 juta ya, hampir 50 juta lebih bahkan, dan melebihi orang-orang menteri deh. Emang dia anaknya pinter banget sih, dan itu yang akan selalu terjadi ketika kalian punya kualitas yang bagus, maka kalian bisa aja dibajak. Tapi hitung-hitung aja ya, apakah menguntungkan atau justru merugikan, gitu. Nah, terus yang ketiga nih ada keluarga karyawan ya, yang tadi Ibu bilang.
Keluarga karyawan ini seperti apa sih? Banyak orang yang nggak sadar sebenarnya keluarga karyawan ini merupakan salah satu, aset dari perusahaan. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tidak memberikan tunjangan apapun untuk keluarganya, biasanya karyawannya tidak akan betah, karyawannya pasti nggak nyaman dan lain sebagainya. Justru kenapa banyak orang yang sampai bertahun-tahun lamanya tinggal di suatu perusahaan, ya karena tunjangannya memenuhi untuk keluarganya dan lain sebagainya, kayak gitu. Padahal kalau dihitung-hitung lagi sih sebenarnya itu motong dari gajinya gitu sebenarnya. Makanya kenapa suka ada tuh kalau kalian ya pergi sama keluarga outbound misalnya dengan keluarga, namanya itu gathering family. Jadi ngundang semua keluarga untuk ikut acara-acara perusahaan kayak gitu. Next ada lagi kalau misalnya tadi keluarga karyawan kita bahas stakeholder eksternal. Jadi 3 ya, ada pemegang saham, ada top manajemen, ada juga keluarga karyawan dan karyawannya, jadi 4. Nah, apa sih yang disebut dengan stakeholder eksternal? Stakeholder eksternal adalah unsur-unsur yang berada di luar kendali perusahaan atau nggak bisa dikontrol banget. Kenapa? Kayak banyak orang yang mengatakan bahwa kalau konsumen adalah raja. Jadi dia bisa memilih barangnya sendiri, bisa komplain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ingat juga kalau jadi konsumen jangan seolah-olah kita raja tapi kita seenaknya sehingga kita menginjak-injak harga diri orang lain. Itu yang paling sering ibu nggak suka sebenarnya kalau di perusahaan tuh kadang suka menginjak-injak harga diri orang lain tuh jangan ya, jangan sampai. Karena kita di mata Tuhan tuh sama ya, nggak ada yang berbeda. Yang membedakan kita hanya kadar keimanan aja sebetulnya. Nah, kemudian ada pemerintah juga. Nah, pemerintah kenapa termasuk? Karena pemerintah yang merupakan penentu kebijakan-kebijakan. Bayangin aja kalau misalnya kalian pengen buka usaha tapi nggak dapat izin dari pemerintah, ya udah sama aja bohong. Dan itu adalah sesuatu hal yang disebut dengan stakeholder eksternal. Dulu Ridwan Kamil pernah menolak pembangunan apartemen di Bandung. Karena kenapa? Merasa bahwa akan makin menggencet atau akan makin menekan orang-orang yang perekonomiannya menengah ke bawah kalau ada apartemen kayak gitu. Itu sebenarnya si perusahaannya jadi nggak bisa bikin apartemen karena ya memang dari pemerintahnya nggak diizinin. Nah itu makanya kenapa pemerintah masuk ke dalam stakeholder eksternal. Yang ngurusin siapa? Kalau balik lagi flashback di materi pertama itu yang ngurusin adalah sebetulnya CVR ya. Nah, terus ada penyalur. Penyalur ini adalah orang-orang yang nanti akan menyalurkan barang-barang kita ke distributor lah istilahnya. Kita punya produk, kita punya pabrik lah. Terus yang nyalurin siapa? Nah, kita harus nyari distributornya siapa. Nah, itu juga disebut sebagai stakeholder eksternal. Dan kadang dari perusahaannya udah ready, tapi dari distributornya macet. Entah banyaklah aspek yang membuat macet di distributor biasanya kayak gitu. Nah, terus demikian pula pemasok. Kalau pemasok itu biasanya bila transaksinya tidak memuaskan, biasanya dia akan pindah. Jadi kalau pemasok itu dicek dulu nih, "Ini saya punya barang cocok nggak?" "Nggak nggak cocok." Ya udah dia akan pindah lagi nyari yang cocok, biasanya kayak gitu, ya. Terus, pers juga termasuk ya. Nah, pers juga termasuk kenapa pers termasuk ke dalam stakeholder eksternal, karena balik lagi, dia sama-sama uncountable, ya, uncontrollable. Kenapa? Karena itu benar-benar di luar kuasa kita. Kita misalnya wawancara ngomongin A, itu berita bisa jadi B, bisa jadi C. Karena kenapa? Yang diraih adalah rating. Karena kenapa? Media ini merupakan sarana bisnis yang besar. Semakin kuat persnya, maka semakin besar juga dapat menjaga jarak dan mempengaruhi bisnis kita. Makin jelek lah nanti ya. Misal kayak kasus tugas yang pernah kalian kerjakan. Nah, si tugasnya ini tuh ngebahas tentang misalnya tuh apa ya? Si Ultramilk aja ya, susu Ultramilk itu kan sebenarnya malah merugikan siapa ya? Merugikan si perusahaan lah gitu ya. Karena informasi yang disampaikan sama si persnya tuh kemana-mana gitu. Jadinya nggak menyenangkan. Nah, terus kalau kayak gitu apalagi sih yang harus menjadi satu pertimbangan? Nah, ini yang paling penting. Pertama, ya, yang pertama adalah tentang, kompleksitas lingkungan. Jadi perlu diperhatikan ketika kita melakukan atau membuat sebuah perusahaan, ini perlu ada, perhatian karena pengaruh-pengaruh siapa?
pengaruh dari masyarakat sekitarnya, kemudian konsumennya, atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Kayak Unicom kan dia bukan di kawasan industri ya, nah dia, ada di tengah-tengah perkampungan atau tengah-tengah rumah. Nah, itu juga sama, bagaimana cara kita mengukur kompleksitasnya. Karena macam-macam orang-orang tuh, lihat aja tetangga kanan kiri kalian, teman kosan kanan kiri kalian, beda-beda kan. Nah, itu disebut dengan kompleksitas lingkungan, apalagi perusahaan gitu. Perusahaan tuh banyak dan beda sama kawasan industri. Bahkan di kawasan industri pun juga banyak, saingannya, kompleksitasnya itu besar. Terus, stabilitas lingkungan diukur dari perubahan yang ditimbulkan. Kalau misalnya ada berita tidak baik terhadap satu perusahaan, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menyeterilkannya? Bagaimana cara supaya meredam masalah yang ada? Nah, ini perlu sekali kita melihat lingkungan seperti apa sih yang ada di perusahaan kita, gitu. Next, berikut, akan dibahas beberapa unsur pada stakeholder eksternal yang dianggap penting sorry, iya bener ya, yang dianggap penting. Tunggu sebentar ya, ini kayaknya Ibu ada yang salah deh, bener nggak ya? Oke, ini ya ada beberapa ini ke sini kayaknya. Oke, tunggu ini materi Ibu tuh kayaknya loncat deh. Oke. Ini ya semakin kuat pers, kemudian, perusahaan ini memikirkan bahwa bagaimana cara dia menganut ya. Karena, gini, perusahaan itu lebih kepada laba ya, dia tuh ngurusin laba, jadi benar-benar labanya itu harus diukur banget. Kenapa harus diukur? Ya karena, balik lagi, dia keuntungan ini tuh yang akan menjadi, oli atau, untuk menjadi bensin supaya perusahaannya tetap bisa berputar. Tadi ya ada 2 kompleksitas dan stabilitas lingkungan. Nah, ini ada beberapa unsur, pada stakeholder eksternal yang dianggap paling penting. Pertama konsumen, ini paling penting. Kenapa konsumen? Karena dia yang menggunakan jasa kita, dia yang menggunakan produk kita, dan dia juga yang menggunakan atau menonton program kita. Jadi balik lagi, konsumen bukan penghias perusahaan. Jadi di Amerika pernah ada satu masyarakat, satu warga yang komplain ke perusahaan KitKat gara-gara ketika dia beli KitKat nggak ada wafernya. Ya, kan KitKat itu adalah coklat berbalut wafer berbalut coklat. Nah, dia komplain isinya dia tuh nggak ada wafernya, malah coklat semua. Terus dia menuntut dan lain sebagainya sampai tuntutannya itu kalau nggak salah 1 miliar. Berapa berapa ratus juta, berapa dolar ya? Itu hitungannya dolar. Jadi dia, tuntutannya 1 miliar untuk masalah coklat. Terus bagaimana cara menanganinya itu sampai dibawa ke pengadilan deh. Itu, kalau nggak salah 2013-an, 2014 kasusnya. Nanti kalian googling ya tentang kasus KitKat. Itu sempat rame, akhirnya, masuk ke pengadilan. Kan kalau di luar negeri itu bener-bener ya sungguh-sungguh kalau mengadili itu, bahkan sesuatu hal yang seperti itu bener-bener diurus gitu. Jadi pas pengadilan, terus, sama audiens yang apa sih, yang di situ dia bukan saksi ya, apa ya, ada orang-orang yang nonton, panelisnya, nah si panelisnya ini akan menentukan. Nah, terus akhirnya mediasi dengan pihak KitKat memberikan, gratis 1 tahun, masyarakat ini atau si warga ini untuk mengkonsumsi, si KitKat hanya karena kesalahan dia mendapatkan produk KitKat yang isinya coklat semua, bukan ada wafernya. Lucu sih kalau menurut Ibu, tapi ya emang kondisinya seperti itu. Jadi hati-hati ya, konsumen itu yang paling penting justru, karena kalau misalnya kita tidak bisa meng-counter si konsumen, ya bye-bye itu perusahaannya, perusahaannya ya nggak akan laku gitu, karena produknya, nggak mau ada yang mau beli. Nah, itu yang paling bahaya. Next, ada yang disebut dengan bank. Kenapa bank? Bank ini merupakan kategori financial relation. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya sebuah perusahaan itu pasti akan bekerja sama dengan salah satu bank, misalnya untuk penggajian, atau misalnya untuk bayar pajak, atau misalnya untuk beli barang, bahkan untuk investor. Makanya biasanya Ibu punya perusahaan, perusahaan Ibu akan bekerja sama dengan bank apa gitu. Nah, sama kayak kalian di Unicom kan kerjasamanya sama BNI kayak gitu. Nah, itu bukan hanya sekedar financial relation, tapi bagaimana caranya supaya kita membina hubungan yang baik dengan bank sehingga
para si investor itu bisa percaya dengan kita gitu. Nah, itu yang paling penting. Penting semua sih sebenarnya. Next, ada yang disebut dengan pemerintah. Fungsi PR di sini maksudnya adalah government PR ini memantau secara berkala kebijakan. Nah, kayak sekarang nih kasus yang Omnibus Law ini kan banyak banget perusahaan-perusahaan swasta yang ketar-ketir selain harus PHK karyawannya, mengurangi karyawannya, ditambah lagi membuat para karyawannya itu panas karena informasi yang disampaikan kalau nggak bisa harus bukan bayar ya ya harus kayak bukan bayar istilahnya ganti ya kayak sistem pembayarannya itu jadi berbeda dihitungnya per jam itu kan sebenarnya perizinan kemudian lobby dan lain sebagainya ini yang perlu dibangun sama pemerintah supaya tidak terjadi yang namanya demo buruh itu yang paling penting karena suka ricuh. 4, ada pesaing. Nah, pesaing itu apa sih sebenarnya? Pesaing adalah sesuatu hal yang timbul ini biasanya karena ada dorongan kualitas produk, pelayanan, harga dan sebagainya. Ini yang mau Ibu tanyain. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa Alfamart sama Indomaret itu selalu deketan? Ya. Oke, ada yang tahu nggak? Pasti bingung ya, kenapa ya kedekatan logonya sama, produknya sama, cuman beda yang satu ada warna biru, yang satu nggak pakai biru gitu ya. Kalau Indomaret kan ada warna birunya, kalau misalnya Alfamart kan cuma merah putih doang. Terus apa nih yang membedakan kalau seperti itu? Itu salah nggak sih Bu kalau misalnya kita buka toko tapi samping-sampingan? Nggak salah, karena masuk lagi itu masuk ke stakeholder eksternal. Nah coba deh lihat ya, promonya biasanya mereka itu akan bermain di kualitas dan pelayanan serta harga atau termasuk produk-produknya. Misalnya ada yang dijual di produk Indomaret, ada yang di Alfamart nggak dijual gitu. Pelayanan juga selamat datang di Alfamart, selamat datang di Indomaret, kayak gitu kan. Kalau Alfamart tuh kalau nggak salah dia punya kartu membernya ya. Ibu nggak tahu deh kalau Indomaret tuh punya kartu membernya apa enggak. Nah, terus udah kayak gitu juga ada harga tuh bisa bersaing, harga, oh kalau misalnya bulan ini yang diskon minyak goreng itu ada di Alfamart. Nah, minggu depan tuh ada promo dari misalnya bukan Alfamart ya, apa tuh? Selain Alfamart, astaga, Indomaret gitu, misalnya Indomaret beras. Nah, itu yang disebut pesaing. Boleh-boleh aja, sah-sah aja itu ya. Itu namanya Indomaret stakeholder eksternalnya, pesaingnya adalah Alfamart, begitupun sebaliknya. Next ada komunitas. Nah, komunitas ini nanti ada materi lagi ya, itu tuh materi pertemuan materi ke-10 tentang komunitas. Nah, komunitas ini sebenarnya ada masyarakat yang tinggal, hidup, dan berusaha di sekitar lokasi pabrik atau kantor. Nah, ini merupakan salah satu faktor stakeholder eksternal. Karena kenapa? Komunitas ini yang bisa mempromosikan atau bisa melindungi perusahaan kita dari ancaman-ancaman di luar. Makanya kenapa ketika kita membuat satu perusahaan dan itu masuk ke ranah orang-orang masyarakat yang ada di sekitarnya, pastikan kalian memberikan benefit terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Entah itu ngasih pekerjaan, entah itu bikin kegiatan CSR, entah membantu, menyantuni, dan lain sebagainya. Itu silakan pilihan ya perusahaannya, karena perlu sekali. Jadi tugas PR itu seperti apa? Tugas PR ini adalah mendidik komunitas agar mereka dapat berhubungan timbal balik. Jadi supaya kita bisa dilindungi, nggak ada lain sebagainya. Dan juga mengetahui keterampilan. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian orang Unikom yang daerah di Pati Ukur pasti orang nanya kayak kamu rumahnya di mana tuh di deket Unikom nah kayak gitu jadi orang tuh udah tahu gitu patokannya di mana gitu kan ya. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana kita bisa menimbulkan pengetahuan dan keterampilan terhadap si konsumen tersebut. Makanya kenapa perusahaan tuh biar nggak ribet biasanya akan nyari masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaannya. Kayak gitu. Ini materinya udah beres tentang menetapkan objektif dan mengelola stakeholder. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang jelas, kurang paham, jangan segan untuk menanyakan di kelas ya. Nanti Ibu jawab. Terima kasih.